Kali ini saya akan menjelaskan tentang program mengecek bilangan prima pada suatu deret. Dan bilangan-bilangan prima tersebut akan dijumlahkan. Apabila hasilnya merupakan bilangan prima, maka tampilkan ya. Sedangkan hasilnya bukan merupakan bilangan prima, maka tampilkan tidak. Yang kita butuhkan yaitu file header IOStream, dilanjutkan dengan tipe data integer, menggunakan variabel bil, j, i, n, x, y, dan d. Untuk variabel x dan y, kita deklarasikan di awal nilainya sama dengan 0. Dan untuk variabel d, kita deklarasikan di awal nilainya sama dengan 1. Lalu tampilkan cout masukkan banyaknya bilangan, dan bilangan tersebut akan tersimpan pada variabel n. Lakukan pengulangan. Untuk i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, dan i plus plus, artinya setiap pengulangan nilai i akan bertambah 1. Lalu tampilkan cout masukkan bilangan ke i, dan bilangan tersebut akan tersimpan pada variabel bil. Lakukan pengulangan untuk j sama dengan 2, j kurang dari sama dengan bil, dan j plus plus. Dan lakukan kemungkinan untuk pengulangan tersebut. Jika bil tidak sama dengan d, dan bil dibagi j sisa baginya sama dengan 0, maka akan lakukan kemungkinan selanjutnya. Apabila tidak terpenuhi, maka ia akan melakukan j plus plus, artinya nilai j akan bertambah 1, 1, 1, hingga dia memenuhi syarat keduanya, yaitu bil tidak sama dengan d dan bil dibagi j sisa baginya sama dengan 0. Jika telah terpenuhi keduanya, maka dia akan lanjut ke kemungkinan selanjutnya, yaitu jika nilai j tidak sama dengan bil, maka variabel d bernilai bil, atau variabel d diisi dengan angka dalam variabel bil. Selanjutnya, jika nilai j sama dengan nilai bil, maka lakukan penambahan x sama dengan x plus bil. Lakukan terus pengulangan hingga nilai i tidak lagi sama dengan n. Selanjutnya, kita telah mendapati nilai x. Lalu tampilkan cout x ke layar dan lakukan pengulangan untuk mengecek apakah bilangan x merupakan bilangan prima atau tidak. Lakukan pengecekan seperti langkah sebelumnya, yaitu lakukan pengulangan untuk j sama dengan 2, j kurang dari sama dengan x, dan j plus plus. Apabila nilai x memenuhi kedua syarat, maka dia akan masuk ke kemungkinan selanjutnya. Apabila nilai x belum memenuhi kedua syarat, maka dia akan mengulang lagi j plus plus hingga nilai j tidak lagi kurang dari sama dengan x. Sedangkan apabila nilai x telah memenuhi kedua syaratnya, yaitu x tidak sama dengan d dan nilai x dibagi j sisa baginya sama dengan 0, maka jika nilai j tidak sama dengan x, maka nilai d sama dengan diisi dengan variabel x. Sedangkan jika nilai j sama dengan x, tampilkan ya, dan jika lainnya, maka tampilkan tidak. Selanjutnya, mari kita lakukan penghitungan. Jika di sini kita memiliki 5 bilangan. Bilangan pertama yaitu 13, bilangan kedua merupakan 6, ketiga 7, lalu 9, kemudian 3. Jika kita lihat dari deret ini, yang merupakan bilangan prima adalah 13, 7, dan 3. Jika kita jumlahkan, 13 ditambah 7 adalah 20, dan 20 ditambah 3 adalah 23. 23 merupakan bilangan prima, karena 23 hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri, dan angka 1. Lalu jika kita enter, maka akan tampil hasilnya adalah 23. Dan iya, dia merupakan bilangan prima. Hal tersebut dikarenakan, pertama kan, nih n bernilai 5. Lalu, untuk i kurang dari sama dengan n, maka tampilkan i mulai dari 1, masukkan bilangan ke 1. Bilangan ke 1 kita masukkan 13. 13 disimpan ke variabel bil. Lalu lakukan pengulangan untuk j sama dengan 2, j kurang dari sama dengan variabel bil, dan j plus plus. Untuk bilangan pertama, maka ini menjadi j sama dengan 2, j kurang dari sama dengan 13, dan j plus plus. Artinya setiap pengulangan nilai j akan bertambah 1. Lalu lakukan kemungkinan. Jika nilai bil tidak sama dengan d, dan nilai bil dibagi j sama dengan 0, maka lakukan kemungkinan di dalamnya.
Mari kita coba. Untuk Bill sama dengan 13 tidak sama dengan 1. Ya, benar. Dan 13 dibagi J sama dengan 0. Untuk J pertama yaitu 2. Sedangkan 13 dibagi 2 tidak sama dengan 0. Sisa baginya tidak sama dengan 0. Maka, lakukan lagi pengulangan. J bertambah 1, J plus plus. Maka sekarang nilai J adalah 3. Dan 13 tidak sama dengan 1, ya. Dan 13 dibagi 3, sisa baginya sama dengan 0. Tidak, 13 dibagi 3, sisa baginya tidak sama dengan 0. Maka, dia lakukan lagi ke pengulangan awal. J plus plus lagi, maka sekarang nilai J adalah 4. Kita lakukan lagi kemungkinan, 13 tidak sama dengan 1, ya benar. Dan 13 dibagi 4, sisa baginya sama dengan 0. Tidak, sisa bagi dari 13 dibagi 4 tidak sama dengan 0. Maka dia lakukan lagi pengulangan hingga 13 dibagi 13. Sisa baginya sama dengan 0. Karena 13 hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Setelah 13 memenuhi kedua syarat tersebut, lalu lakukan kemungkinan. Jika nilai J tidak sama dengan Bill, maka nilai D diisi dengan variabel Bill. Kita coba di sini. Tadi kan yang bisa hanya 13 dibagi 13, sisa baginya baru sama dengan 0. Maka dia tidak akan masuk ke kemungkinan ini. Dia akan melakukan kemungkinan selanjutnya. Karena nilai J sama dengan Bill. Maka lakukan X sama dengan X plus Bill. Maka nilai X sekarang sama dengan 0 ditambah 13. Dan nilai X sekarang adalah 13. Setelah bilangan pertama selesai, maka dia akan see out masukkan bilangan kedua karena I plus plus. Maka nilai I sekarang 2 dan bilangan kedua kita masukkan 6. 6 dimasukkan, lakukan pengulangan, lakukan kemungkinan. Jika 6 tidak sama dengan 1, ya. Dan jika 6 dibagi 2 sama dengan 0. Karena nilai J pertama adalah 2. 6 dibagi 2, sisa baginya sama dengan 0. Maka, lakukan kemungkinan jika J tidak sama dengan Bill. Tadi kan 6 dibagi 2, sisa baginya 0. Maka, nilai J adalah 2, sedangkan nilai Bill adalah 6. J tidak sama dengan Bill, maka nilai D sekarang adalah 6. Lalu dia melakukan pengulangan lagi. Karena nilai J itu masih kurang dari sama dengan Bill. Nilai J-nya masih sama dengan 2, sedangkan Bill-nya adalah 6. Maka dia lakukan lagi pengulangan. J plus plus, J-nya 3. Dan Bill tidak sama dengan D. Dia tidak memenuhi. Karena tadi untuk variabel D sudah kita isi dengan Bill. Maka dia tidak akan melakukan kemungkinan-kemungkinan selanjutnya. Dia akan langsung ke I plus plus. Maka sekarang masukkan bilangan ketiga. Untuk bilangan ketiga yaitu kita masukkan angka 7. Dan kita cek lagi ke kemungkinan-kemungkinan tersebut. Kemudian setelah nilai X terpenuhi dan nilai I sudah habis dan kita sudah mengetahui jumlah nilai X adalah 23, maka kita tampilkan nilai X dan lakukan pengulangan untuk J sama dengan 2, J kurang dari sama dengan X, dan J plus plus. Maka di sini J sama dengan 2, J kurang dari sama dengan 23, dan J plus plus. Artinya setiap melakukan pengulangan, nilai J akan bertambah 1. Lalu, jika X tidak sama dengan 1, dan X dibagi J, sisa baginya sama dengan 0, maka lakukan kemungkinan selanjutnya. Sedangkan di sini untuk untuk X tidak sama dengan 1 terpenuhi, dan untuk X dibagi 2 sisa baginya sama dengan 0 tidak terpenuhi, maka dia mengulang lagi. J plus plus, artinya J sekarang adalah 3. Untuk 23 dibagi 3 sisa baginya sama dengan 0 tidak terpenuhi lagi, maka lakukan lagi pengulangan J plus plus hingga ke J kurang dari sama dengan X. Sedangkan 23 hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri.
maka lakukan pengulangan hingga J kedua 3, maka sisa baginya sama dengan 0. Lalu masukkan kemungkinan jika J tidak sama dengan X. J tidak sama dengan X, sedangkan tadi 23 dibagi 23. Angka 23 maka tidak akan masuk ke kemungkinan ini. Lalu dia akan melakukan kemungkinan selanjutnya, yaitu J dibagi X. Untuk J sama dengan X. Tadi kan 23 dibagi 23, sisa baginya sama dengan 0. Dan ini J, maka J sama dengan X. Dia akan masuk ke kemungkinan ini dan menampilkan kata ya.